Halo semuanya, saya mahasiswa dari UIB. Ini video saya yang ketiga tentang 5 sikap penghormatan dalam agama Buddha. Nama saya Eri, saya dari kelas 1 BUME, NPM saya 2311010, dan berikut adalah videonya. Jadi sekarang kita ke sikap yang pertama, yaitu sikap Anjali. Anjali adalah memberi penghormatan dengan merangkapkan atau merapatkan kedua telapak tangan di depan dada yang berbentuk seperti kuncup bunga teratai. Berikut adalah contoh sikap Anjali yang benar. Kemudian kita ke sikap yang kedua, yaitu sikap Namaskara. Namaskara adalah menghormati dengan cara bersujud dengan sikap sempurna Anjali, dengan tangan dirangkapkan di depan dada, berlutut, duduk di atas tumit, dan jari-jari kaki menopang berat badan. Cara Namaskara. Langkah pertama. Pertama-tama tangan bersikap Anjali, kemudian badan dibungkukkan. Sewaktu hendak berlutut, terlebih dahulu telapak tangan diturunkan ke lantai. Dimulai dari telapak tangan diturunkan sampai menekan bantal pada posisi tengah-tengah kedua lutut, sambil mengucapkan Namo Buddhaya. Lalu diikuti dengan kedua lutut diturunkan, menekan bantal atau lantai. Langkah kedua. Telapak tangan kiri diturunkan ke lantai dengan jarak selebar bahu dan diletakkan di depan telapak tangan kanan sambil mengucapkan Namo Dharmaya. Langkah ketiga. Telapak tangan kanan dipindahkan sejajar dengan telapak tangan kiri sambil mengucapkan Namo Sanghaya. Yang berarti kepada yang aku hormati, ku menyerahkan jiwa dan ragaku. Langkah keempat. Kepala ditundukkan hingga menyentuh lantai pada posisi di antara kedua telapak tangan, artinya kita menyerahkan diri dan menyatakan berlindung kepada kebesaran Buddha, Dharma, dan Sangha. Bersama dengan itu, telapak tangan dikepal, dibalik dengan cara diputarkan perlahan-lahan lalu dibuka. Langkah kelima. Kedua telapak tangan dikepal kembali, yang berarti kita menerima berkahnya. Langkah keenam. Membalik telapak tangan dengan cara diputar perlahan-lahan dan meletakkan kembali ke lantai, lalu kepalan tangan dilepaskan, menyatakan aku siap memegang ajaran dan berkahnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan hidupku sehari-hari. Langkah ketujuh. Telapak tangan kanan dipindahkan kembali ke posisi nomor 1, yaitu di tengah-tengah kedua lutut. Telapak tangan kiri diangkat ke atas dan beranjali di depan dada. Langkah ke-8. Telapak tangan kanan mendorong agar badan dan kedua lutut naik. Setelah itu telapak tangan kanan dinaikkan sampai pada posisi di depan dada, menyatu dengan telapak tangan kiri dan kembali bersikap Anjali, badan tegak kembali. Berikut adalah contoh sikap Namaskara yang benar. Kemudian kita ke sikap yang ketiga, yaitu sikap Utana. Utana adalah sikap penghormatan dengan cara berdiri. Sikap Utana ini bisa dilakukan di tempat umum, tidak hanya di lingkup keagamaan. Misalnya, sebagai tuan rumah, kalau menerima tamu, kita berdiri untuk menyambutnya. Syukur bisa dengan Anjali. Berikut adalah contoh sikap Utana yang benar. Saat orang yang lebih tua dari kita baru pulang ke rumah, alangkah baiknya kita melakukan penghormatan kepada mereka. Lalu sikap yang keempat, yaitu sikap Samicikama. Samicikama, yaitu penghormatan secara tindakan atau perbuatan yang patut dilakukan. Misalnya, ada teman di wihara yang menggelar tikar atau menata kursi, meskipun tidak diminta, ya kita bantu menggelar tikar atau menata kursi dan sebagainya. Berikut adalah contoh sikap Samicikama yang benar. Saat melihat ada piring kotor di dapur, alangkah baiknya kita bisa membantu mencucikan piringnya tanpa disuruh.
Lalu ke sikap yang kelima, yaitu sikap pradaksina. Pradaksina adalah sikap penghormatan kepada Triratna dengan cara mengelilingi tempat-tempat tertentu di sebelah kanan kita. Ini biasanya dilakukan saat Waisak atau kebaktian di wihara, mengelilingi Dharmasala, pohon bodhi atau stupa dengan membawa bunga, dupa, lilin sebanyak 3 kali. Putaran pertama untuk Buddha, kedua kepada Dhamma, dan ketiga kepada Sangha. Berikut adalah contoh sikap pradaksina yang benar. Sampai di sini saja video saya hari ini tentang 5 sikap penghormatan, yaitu Anjali, Namaskara, Utana, Samicikama, dan Pradaksina. Terima kasih sudah menonton videonya dan mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah. Namo Buddhaya.